rangka membuat database untuk siswa menggunakan PHPMyAdmin dan menjalankan program web login. Selamat menonton dan jangan lupa langsung dipraktekkan ya. Yang pertama, kita harus mengunduh dan juga menginstal aplikasi Notepad++ dan juga XAMPP Control Panel. Jika sudah menginstal kedua aplikasi tersebut, kita buka aplikasi XAMPP Control Panel dan klik Start untuk bagian Apache dan juga MySQL. Pastikan XAMPP Control Panel ini untuk selalu menyala. Selanjutnya, klik Google Chrome dan masukkan pencarian localhost dashboard. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik PHPMyAdmin. Nah, karena kita akan membuat database, di sini kita klik bagian DB dan juga buat database yang baru. Dengan formatnya bebas ya, DB login misalnya. Lalu klik create. Di sini kita memasukkan table name-nya dengan format users. Jika sudah, kita klik create. Karena kita akan membuat form login terlebih dahulu, di sini saya akan memasukkan format username dan juga password dengan tipe varchar. Dengan length atau values bisa bebas ya, jumlahnya bisa 65, 55, ataupun 20, disesuaikan. Jika sudah, kita klik save. Setelah itu, untuk membuat username dan password, kita klik insert dan juga kita masukkan username dan juga password sesuai dengan keinginan kita, lalu klik go. Jika sudah, kita kembali ke menu browse dan di sini kita bisa melihat username dan juga password yang telah kita buat. Nah, karena kita menjalankan web login dengan bantuan AI, di sini kita masuk ke website OpenAI atau ChatGPT dan masukkan kata kunci pencarian seperti berikut. Lalu klik. Nah, di sini pasti hasilnya akan dimunculkan step per step menjalankan form login. Nah, dan setiap website OpenAI di perangkat masing-masing pasti hasilnya akan berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menyesuaikan saja, kita salin step per stepnya. Tapi sebelum itu, di sini kita akan membuat folder di pengelola file di local disk, lalu itu di XAMPP dan juga di htdocs. Habis itu kita membuat folder baru dengan formatnya bebas ya. Misalkan saya di sini dengan latihan baru. Lalu kita simpan. Nah, lalu kita buka hasil pencarian OpenAI kita tadi. Di sini kan ada beberapa step ya, teman-teman. Kurang lebih ada 3 step. Kita salin step pertama untuk form login dengan format HTML ya. Kita salin, lalu kita buka aplikasi Notepad++ dan kita tempel. Pastikan di Notepad ini halamannya masih kosong ya, teman-teman. Nah, kita tempel. Setelah itu kita save dengan format yang sesuai dengan ChatGPT instruksikan. Misalkan di sini formatnya login HTML dan simpan di folder latihan baru yang sudah kita buat tadi ya, di local disk, di XAMPP, di htdocs, dan folder yang telah kita buat tadi. Kita save. Nah, setelah itu kita salin codingan step yang kedua, lalu salin ke halaman notepad baru yang kosong. Lalu kita save ya sesuai formatnya di folder yang sama ya, latihan baru. Perlu diperhatikan juga jika instruksi dalam codingan ChatGPT itu misalkan instruksinya memasukkan password ataupun username yang telah kita buat. Nah, kita juga ubah ya, jangan lupa ubah di codingannya gitu. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan yang telah kita buat ya tadi di PHPMyAdmin, baik itu dari username, password, ataupun nama database yang telah kita buat. Nah, lakukan juga step berikutnya seperti step pertama ya. Pastikan semua sesuai dengan format foldernya dan juga di folder yang sama.
Nah, untuk menjalankan program web login sendiri itu kita memerlukan yang paling penting itu yaitu login HTML dan juga login PHP ya teman-teman. Nah, jika semua coding-coding itu sudah di-save ya dalam folder yang telah dibuat, di sini kita buka Chrome, lalu kita akan masuk ke localhost. Terus nama folder yang telah kita buat, yang tadi aku buatkan di sini latihan baru ya. Di situ kita klik. Nah, maka tampilannya kan seperti ini. Di sini akan ada 3 opsi. Di sini kita akan memilih opsi login HTML. Lalu kita masukkan username dan juga password yang telah kita buat ya di PHP My Admin tadi. Lalu kita klik login. Nah, jika berhasil, kita sudah berhasil membuat program web login. Nah, di sini kita akan membuat database ya untuk mengumpulkan beberapa informasi seperti database siswa. Nah, di sini kita membuka PHP My Admin dan klik DB yang telah kita buat ya. Di sini saya sudah membuat DB login pas awal. Di situ kita klik SQL karena kita akan membuat create table-nya menggunakan SQL. Nah, di sini kita akan menggunakan OpenAI dan masukkan kata kunci berikut ya. Nah, dan hasilnya akan seperti ini ya. Nah, lalu kita salin codingannya. Lalu kita buka ke localhost PHP My Admin di opsi SQL, lalu kita tempel hasil codingan tadi. Dan misalkan mengasih nama datanya itu data siswa baru ya, saya contohnya ya, itu disesuaikan lalu kita klik go. Nah, jika berhasil maka akan terlihat ya create table yang sudah kita buat tadi dengan format data siswa baru. Nah, di sini saya punya 11 file codingannya untuk membuat database siswa ini. Kita copy, lalu kita akan menyalinnya di folder yang baru ya. Misalkan formatnya itu latihan baru 2. Lalu kita salin. Nah, di sini kita akan buka satu persatu ya filenya. Nah, codingan ini di aplikasi Notepad++. Kita buka satu persatu. Semuanya ya 11 file ini. Jika sudah, kita kembali ke localhost dan klik data siswa baru dan klik opsi struktur. Dan di sini kita bisa melihat ya, yang setelah kita masukkan create table tadi, di sini ada 5 opsi. Nah, dan jika kita ingin menambahkan opsi lainnya ya, di sini kita bisa klik di versi add. Habis itu after no telepon ya, habis itu klik go. Misalkan kita mau masukkan opsi nilai raport IPA gitu ya. Nah, habis itu nanti jangan lupa tipenya itu parcha dan juga lainnya misalkan 20 dan kita klik save. Nah, di sini kita bisa melihat ya tambahan opsinya, ada yang tadinya 5 jadi 6. Nah, jika ingin menambah opsi lain tapi versi SQL, nah kita SS dulu ya. 6 opsi ini save, habis itu kita ke ChatGPT, terus SS-an tadi dikirim. Nah, dengan masukkan kata kunci, misalkan tambahkan kolom nama orang tua ya pada tabel data siswa baru. Nah, habis itu akan masukkan nih create table-nya. Codingnya akan keluar, terus kita salin. Habis itu kembali ke localhost, habis itu ke versi SQL ya, opsi SQL, kita salin. Habis itu kita klik go. Nah, jika sudah berhasil, strukturnya akan bertambah ya teman-teman jika itu menggunakan SQL yang tadinya 5, 6, dan juga tambah 7. Oke, untuk selanjutnya ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ya. Kita harus memperhatikan setiap nama format ataupun format yang telah kita buat ya di localhost tadi, misalkan dari nama database-nya, data
dari create table-nya ataupun nama datanya itu perlu diperhatikan satu persatu di codingannya, karena meskipun kita menyalin dari hasil AI itu pasti aja formatnya bisa berbeda gitu. Maka kita bisa mengubahnya di Notepad ya, di codingannya dengan menyesuaikan dengan format-format yang telah kita buat. Nah, misalkan di Notepad ini opsi codingannya itu nama database-nya DB pengguna, sedangkan tadi kita telah membuatnya itu DB login ya, maka itu perlu diubah ya, maka kita harus ubah satu persatu dengan teliti. Nah, jika sudah dirasa sudah semua ya mengubahnya sesuai format, lalu kita ke Chrome, lalu kita buka localhost dan juga nama folder baru yang telah kita buat ya. Misalkan tadi saya telah membuat latihan baru 2, jadi ketik localhost latihan baru 2, terus itu klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, ada beberapa opsi, kita pilih di login HTML. Habis itu kita masukkan username dan juga password yang telah kita buat ya di localhost tadi. Nah, jika sudah, kita klik login. Nah, di sini ada form biodata yang harus diisi oleh siswa ya, karena kita kan tujuannya untuk mengumpulkan data siswa ya. Kita input satu-satu, habis itu kita simpan. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini nih, teman-teman. Nah, jika mau tambah data saja, habis itu update. Nah, karena kita cuma hanya baru di tahap input data ya, belum mengedit ataupun belum memasukkan opsi tambah data. Nah, jika sudah terkumpul ya beberapa hasil data siswa yang telah diinput, kita bisa unduh laporannya dengan klik yang bergambar printer, lalu kita print. Nah, kita bisa simpan di mana saja dan hasilnya akan seperti ini. Oke, Anda telah berhasil membuat database siswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.